Tuhan memanggil dalam gelap agar kita berjalan dalam terang, bahkan berjalan sebagai terang. Sejak kecil Samuel telah dipersembahkan pada Tuhan dan ia tinggal melayani di bait Allah. Malam itu sudah larut, sang bocah sudah lelap. Ada suara memanggil, namun kurang jelas siapa. Sang bocah mencari pencerahan lewat Imam Eli yang sudah senior. Imam Eli membantu, "Itu bukan saya tidak memanggilmu." Ketika berulang, Imam Eli berpikir, jangan-jangan itu Tuhan. Maka Eli menganjurkan, jika dia memanggil lagi, jawablah, "Bersabdalah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Dan terjadilah demikian. Yang samar-samar menjadi jelas, yang gelap menjadi terang. Samuel pun berlari membuka pintu bait Allah dan memandang ke tempat Maha Kudus, dari mana sinar terang cahaya menimpa wajahnya. Samuel menjawab, "Ya Tuhan, bersabdalah." Dan pada saat itu yang gelap, yang samar-samar, yang kelabu menjadi jelas dan terang. Samuel berada dalam terang Tuhan, berjalan dalam terang Tuhan. Ia bertumbuh, bertambah besar, bertambah dalam hikmat di dalam Tuhan. Saudara, kita belajar apa? Allah berinisiatif memanggil orang-orang yang dipilihnya. Allah mencari dan membutuhkan kita agar kita tidak tinggal dalam gelap, dalam kelam, dalam kekelabuan. Allah ingin agar kita mengenal kehendaknya. Allah juga tak ingin kita dalam kegelapan. Maka ia memberi terang juga melalui orang lain yang bantu memberikan penerangan. Dan pada saat kita menjawab, "Ya Tuhan," terang Tuhan menyertai kita. Dalam bacaan Injil, Yohanes Pembaptis menunjuk, "Lihatlah, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Maka murid-muridnya pergi mengikuti dia. Yesus menoleh, berpaling, dan memperteguh maksud mereka dengan bertanya, "Apakah yang kamu cari?" Dan mereka menjawab, "Di manakah kau tinggal?" Saudara, di manakah kau tinggal? Apakah hanya sekedar berarti mereka ingin cari tahu alamat di manakah? Samratulangi berapa? Jalan Sudirman 18 kah? Tidak. Tinggal mengandung arti stay with him. Berada bersama dia, mau hidup bersama dia. Dan Yesus menyambut, "Marilah." Yesus menerima. Mereka lalu tinggal bersama dia. Kitab suci mengatakan, waktu itu kira-kira pukul 4. Berarti 2 jam lagi matahari akan terbenam, akan mulai malam, akan mulai kegelapan. Hal ini mau mengatakan, mereka ketika menghadapi kegelapan, mereka tinggal bersama Yesus semalam penuh. Suatu waktu yang panjang, sampai pagi hari muncul, sampai siang datang, sampai matahari datang, terbit, mengalahkan kegelapan, menyambut datangnya terang. Tinggal bersama Tuhan adalah tinggal dalam terang. Saudara, kita belajar apa? Allah terus memanggil, juga melalui orang lain, melalui Yohanes Pembaptis. Ada yang menunjuk, "Lihatlah." Lalu ada yang mengikuti, lalu ada yang welcome dan menerima, membuka pintu lebar-lebar, bahkan untuk bertinggal dalam waktu yang lama. Yesus memberikan kesempatan kepada orang yang mau mengikuti dia, melewati malam gelap, sampai pada fajar pagi. Lalu berjalan bersama dia.
Orang mengalami transformasi, perubahan dari disciples menjadi apostles, menjadi evangelizers. Dan dasarnya adalah intimacy, relasi personal, stay with him. Mulai dengan dia, berjalan bersama dia, berakhir bersama dia. Andreas juga memanggil Simon saudaranya, "Ayo, mari, kami sudah temukan Mesias." Dan Andreas membawa Simon kepada Yesus, sekaligus memperkenalkan Yesus kepada Simon. Saudara-saudariku, memasuki awal tahun 2021 ini, ada semacam awan gelap meliputi negeri kita. Ada banyak kejadian menggetarkan, bencana, pesawat terbang jatuh, longsor di Sumedang, gempa di Mamuju, Sulawesi Barat, cuaca ekstrim di Manado, belum lagi Bro Koronces masih saja mengancam kita. Apa yang kita perlukan sebagai pegangan dalam situasi seperti ini? Pertama, seperti Samuel, dunia boleh gelap, dunia boleh malam. Tahun baru belum jelas, tahun baru masih akan penuh tantangan, tapi jangan takut. Tuhan mau menyertai dan menemani kita setiap gelap, setiap malam. Dia ingin berbicara, dia ingin hadir, dia ingin disambut, dia ingin terlibat. Kita perlu mencari, mencerna, mendengarkan suaranya, mendengarkan petunjuknya, bimbingannya, dan berjalan dalam terangnya. Untuk itu kita perlu mendengar Tuhan, dan seperti Samuel mendengarkan orang lain, perlu mendengar Tuhan dan perlu baku dengar. Kedua, seperti kedua murid Yohanes Pembaptis, mari kita berani memilih selalu yang lebih baik, bahkan yang terbaik. Mereka telah mengikuti Yohanes Pembaptis, tapi Yohanes Pembaptis menunjukkan yang lebih pantas dituruti, diikuti. Itulah Tuhan, Sang Anak Domba Allah. Dan dengan membangun intimitas, tinggal bersama dia, membangun relasi pribadi bersama dia, kemudian mereka bersama dia mengarungi tahun-tahun pelayanan. Sangat penting kita memasuki tahun yang penuh tantangan ini dengan stay with him, tinggal bersama Yesus lebih banyak, lebih mendalam, agar kita bisa mengenal lebih tepat, mengikuti lebih dekat, mengasihi lebih hangat, berperan serta lebih cermat. Perkuat relasi dengan Tuhan dalam doa, dalam kedekatan, dalam mencari Dia. Ketiga, ada Elia bagi Samuel kecil, ada Yohanes Pembaptis bagi dua muridnya, ada Andreas bagi saudaranya Simon. Mari kita saling menjadi orang-orang yang mampu menunjukkan kebenaran, menunjukkan yang baik, menunjukkan yang lebih tepat, yang indah, yang mulia, yang manis di mata Tuhan. Mari kita menunjukkan jalan, terang, menunjukkan Sang Mesias. Ada banyak yang dalam kegelapan, kesulitan, musibah, kemalangan. Jadilah mercusuar, jadilah pelita, jadilah terang, jadilah kebaikan, inspirasi, influencer, motivator. Jadilah penunjuk jalan, pembawa orang kepada Kristus dan pembawa Kristus kepada orang. Jadilah orang Samaria masa kini, sebab kita semua adalah fratelli tutti, kata Paus Fransiskus. Keempat, Santo Paulus ingatkan dalam bacaan kedua tadi, gunakan jiwa dan ragamu untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebaikan orang lain. Tuhan mendandani kita dengan anggota tubuh, dan masing-masing anggota tubuh berperan untuk membuat kebaikan, membawa kemuliaan Tuhan. Ibu Teresa pernah berkata, setiap kita
tangan kita, mata kita, telinga kita, hati kita, kaki kita adalah kaki Tuhan, mata Tuhan, tangan Tuhan. Tuhan mau hadir lewat keseluruhan tubuh kita, diri kita. Misalnya, pakailah mulut kita untuk mewartakan, meneguhkan, menguatkan, menunjukkan kebenaran. Bukan untuk memfitnah, mengejek, membuli, menipu, hoax, hate speech. Pakai tangan, telinga, mata, juga untuk maksud-maksud mulia Tuhan. Tuhan memanggil, Tuhan membutuhkan kita, bukan untuk Tuhan saja, tapi untuk keluarga, paroki, gereja, negeri kita di awal tahun yang kelabu ini. Mari kita lebih atentif pada suara Tuhan, pada ajaran dan hukumnya. Mari kita lebih intensif dalam membangun intimitas relasi pribadi dengan Dia dalam doa. Mari kita lebih membiarkan diri kita, tubuh kita, jiwa kita dipenuhi Roh Kudus-Nya menjadi bait Allah yang sejati, agar kita semakin mampu membawa banyak orang kepadanya dan membawa Tuhan kepada orang banyak. Ada banyak kegelapan, ada banyak duka, ada banyak sakit, bencana, goncangan iman, ketidakjelasan. Seperti Samuel, seperti murid-murid Yesus, stay with Him, in line with Him. Sejalan, semisi, selangkah bersama Dia. Tahun 2021 membutuhkan terang, dan terang itu adalah Anda yang membawa Tuhan Sang Terang.